Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ahmad Mirsa dari Sistem Informasi dengan NIM H071231082 akan mempresentasikan tugas akhir matkul pengantar Sistem Informasi yang dimana saya dari kelompok 2. Berikut anggota kelompok saya. Saya sendiri adalah yang paling bawah, yaitu Imam Ahmad Mirsa. Untuk PPT kelompok sendiri, kami menggunakan PPT yang sama untuk semua kelompok. Jadi PPT ini akan sama dengan teman kelompok saya yang lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya lanjut ke materi. Baik, ini untuk daftar isinya sendiri. Untuk bab pertama ada manajemen sistem informasi. Untuk yang bab 2 ada pengembangan rekayasa perangkat lunak. Untuk bab 3 ada globalisasi dan teknologi informasi. Untuk bab 4 ada e-business dan e-commerce. Untuk bab 5 ada etika, perlindungan kekayaan intelektual dan privasi dalam sistem informasi. Dan yang paling terakhir adalah tren teknologi masa depan sistem informasi. Baik, saya mulai dengan bab pertama, yakni manajemen sistem informasi. Jadi berikut adalah pembahasan di bab ini, yaitu sistem informasi pendukung level organisasi, sistem informasi strategis dan keunggulannya, keunggulan kompetitif menurut Porter dan model rantai nilainya. Dan keempat ada cara teknologi informasi membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif. Nomor 5 ada keunggulan kompetitif menurut Porter dan model rantai nilainya. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber informasi dan peran Departemen Sistem Informasi serta pengguna akhir. Baik, untuk yang bab pertama adalah sistem informasi pendukung level organisasi. Jadi, definisinya adalah sistem informasi sendiri itu sistem informasi pendukung level organisasi itu adalah sistem yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan pada setiap level manajemen dan fungsi-fungsi dalam organisasi. Sistem ini itu berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan strategis maupun operasional. Sistem informasi pendukung level organisasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan level operasional, fungsional, dan manajerial. Setiap level manajemen memiliki aktivitas yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan informasi yang berbeda pula. Maka dari itu sistem informasi digunakan setiap level itu berbeda. Jadi berikut adalah klasifikasinya. Yang pertama ada operasional. Pada level operasional, sistem informasi mendukung manajer operasional dengan menyimpan dan memproses aktivitas elementer serta transaksi organisasi seperti penjualan, aliran material, dan penggajian. Contoh sistem pada level ini termasuk Transaction Processing System atau TPS dan Process Control System atau PCS. TPS mengelola data transaksi harian seperti penjualan dan pembayaran gaji, sedangkan PCS memantau dan mengendalikan proses produksi. SI ini memberikan informasi terbaru dan akurat, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat berbasis data real time. Pada level fungsional, sistem informasi itu dirancang untuk mendukung aktivitas pekerja pengetahuan dan pekerja data dalam organisasi. Pekerja pengetahuan adalah individu yang menggunakan pengetahuan dan keterampilan khusus mereka untuk menganalisis informasi, mengembangkan ide-ide baru, dan membuat keputusan yang kompleks. Sedangkan pekerja data bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan memproses data dalam organisasi.
Pada level fungsional ini, sistem informasi dirancang untuk mendukung dua kelompok pekerja utama, yaitu pekerja pengetahuan yang menggunakan pengetahuan mereka untuk menganalisis informasi dan mengembangkannya. Terus ada pekerja data, yaitu data workers. Mereka ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan memproses data dalam organisasi. Sistem informasi pada level fungsional mendukung mereka dengan menyediakan alat dan platform untuk mengelola data, memastikan keakuratan dan ketersediaan data, serta memberikan laporan periodik yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Pada level fungsional, sistem informasi membantu mengintegrasikan pengetahuan baru dan mengendalikan pekerjaan administratif. Mereka menyediakan layanan pengamatan, pengendalian, pembuatan keputusan, dan aktivitas administratif bagi manajer menengah. Jadi laporan periodik yang dihasilkan itu dapat membantu manajer dalam mengendalikan dan membuat keputusan yang bersifat setengah terstruktur. Yang terakhir itu ada level manajerial. Jadi di sini itu sistem informasi berperan untuk mendukung perencanaan jangka panjang oleh manajer senior atau eksekutif, dan juga untuk mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal seperti tren industri, perkembangan teknologi, dan faktor-faktor pasar lainnya. Dan juga mengintegrasikannya dalam strategi organisasi. Sistem informasi pada level ini digunakan untuk perencanaan strategis yang dimana melibatkan penetapan tujuan jangka panjang organisasi dan pengembangan rencana untuk mencapainya. Ini juga digunakan untuk memecahan masalah yang tidak terstruktur, di mana masalahnya tidak memiliki solusi langsung atau terdefinisi dengan jelas. Jadi manajer senior ini seringkali dihadapkan dengan keputusan yang kompleks atau tidak pasti. Dan sistem informasi ini juga membantu mereka dalam menganalisis situasi, memperkirakan dampak dari berbagai opsi, dan bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Salah satu contoh sistem yang digunakan pada level manajerial ini adalah Executive Information Systems atau EIS. Dia itu adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi eksekutif seperti informasi tentang kinerja keuangan, tren pasar, analisis kompetitor, dan proyeksi masa depan. EIS ini menyajikan informasi secara ringkas dan mudah dipahami, seringkali dalam bentuk dashboard atau laporan grafis, yang memungkinkan eksekutif untuk dengan cepat memahami kondisi bisnis pada saat ini dan membuat keputusan strategis yang tepat. Jadi masalah-masalah yang dapat dipecahkan pada level ini tuh mencakup pada arah bisnis masa depan, posisi kompetitor, strategi ekspansi bisnis, alokasi sumber daya, dan lainnya. Dengan menggunakan sistem informasi secara efektif, manajer senior dapat membuat keputusan yang berdasar pada informasi yang akurat dan real time, yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Sistem informasi pada berbagai level organisasi ini berperan dalam mendukung aktivitas manajemen, mulai dari operasional hingga manajerial. Dengan menyediakan informasi yang relevan, sistem informasi dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan strategis dan operasional, dapat meningkatkan efisiensi, mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Dengan demikian, implementasi sistem informasi yang efektif dan adaptif pada setiap level organisasi menjadi kunci dalam menjaga dinamis kinerja dan kelangsungan operasional organisasi. Baik. Yang saya lupa ganti PPT-nya Pak. Jadi ini yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, yang berikutnya itu sistem informasi strategis dan keunggulannya. Jadi sistem informasi strategis itu merupakan suatu infrastruktur informasi yang terencana dengan tujuan utama memberikan keunggulan bersaing pada suatu organisasi melalui dukungan terhadap strategi bisnisnya serta pengambilan keputusan yang efektif. Peran sistem informasi strategis tidak terbatas pada manajemen data semata, melainkan juga dalam membantu organisasi dalam proses pengumpulan,
analisis, dan penyimpanan data yang relevan untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, SIS bukan hanya sekedar alat mengelola data, tapi juga dapat menjadi katalisator untuk menciptakan nilai tambah untuk organisasi, mulai pemanfaatkan teknologi dalam mendukung dan mewujudkan tujuan bisnisnya. Untuk keunggulan-keunggulan yang dimiliki sistem informasi strategis yaitu yang pertama, Decision Support System atau DSS. Keunggulan di sini itu membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan analisis data yang akurat dan cepat. Melalui DSS, organisasi dapat menganalisis data yang kompleks, membuat prediksi lebih cepat, serta meningkatkan efisiensi operasional. Berikutnya, Innovation Strategy. SIS memfasilitasi pengembangan strategi inovasi yang lebih efektif. Dengan bantuan SIS, organisasi dapat mengembangkan solusi baru, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperkuat keunggulan bersaing atau internal. Yang berikutnya itu ada Alliance Strategi. SIS membantu organisasi dalam membentuk kemitraan yang efektif dengan pemasok, perusahaan lain, dan bahkan pesaingnya. Dengan SIS, organisasi dapat memperkuat hubungan kerjasama yang menguntungkan, yang pada gilirannya memperkuat keunggulan bersaing dengan internal serta eksternal. Yang berikutnya ada growth strategy. Jadi SIS mendukung pengembangan strategi pertumbuhan yang efektif dengan menyediakan informasi strategis yang diperlukan. Dengan bantuan SIS, organisasi dapat mengidentifikasi peluang pertumbuhan baru, mengembangkan pasar yang lebih luas, serta memperkuat keunggulan bersaing dan internal. Hal ini juga memungkinkan organisasi untuk meningkatkan keunggulan eksternal mereka dengan memperluas presensi mereka di pasar. Quality strategy. Melalui SIS, organisasi dapat meningkatkan standar kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan. Dengan analisis data yang mendalam dan implementasi perbaikan yang tepat, SIS memungkinkan organisasi untuk terus memperbaiki kualitasnya. Hal ini tidak hanya dapat memperkuat posisi mereka bersaing di pasar, tapi juga memperkuat fondasi internal dan citra eksternal mereka. Yang terakhir ini ada cost leadership. Jadi organisasi dapat mengefisiensikan biaya proses bisnisnya, mengarah pada posisi sebagai produsen dengan biaya terendah di industri. Melalui analisis yang cermat dan optimalisasi operasional, SIS membantu organisasi untuk mengidentifikasi area-area di mana biaya dapat dikurangi tanpa mengorbankan kualitas dan efektivitasnya. Hal ini dapat memberikan keunggulan bersaing yang signifikan, serta memperkuat struktur internal dan reputasi eksternal organisasi. Dengan demikian, sistem informasi strategis juga dapat menjadi fondasi penting dalam mencapai keunggulan kompetitif. SIS tidak hanya berperan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, tapi menjadi juga sebagai katalisator untuk perubahan dan kemajuan organisasi. Baik, yang berikutnya adalah keunggulan kompetitif menurut Porter dan model rantai nilainya. Jadi keunggulan kompetitif yang diuraikan oleh Michael Porter adalah konsep strategis dan penting dalam teori bisnis. Dalam bukunya Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Porter menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif terwujud ketika suatu perusahaan mampu menciptakan nilai tambah yang unik bagi pelanggan, sehingga membuatnya lebih menarik daripada pesaingnya. Salah satu konsep pentingnya adalah model rantai nilai. Michael Porter menekankan bahwa untuk mencapai keunggulan kompetitif, perusahaan harus memahami dan mengoptimalkan setiap tahapan dalam rantai nilai mereka. Model rantai nilai Porter adalah kerangka kerja untuk menganalisis aktivitas bisnis perusahaan dan mengidentifikasi peluang untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Model ini membagi aktivitas perusahaan menjadi dua kategori utama, yaitu aktivitas primer, yaitu aktivitas yang secara langsung terkait dengan penciptaan dan pengantaran produk dan atau jasa kepada pelanggan. Aktivitas primer ini meliputi logistik inbound, operasi, logistik outbound, pemasaran dan penjualan, dan layanan jual. Sedangkan aktivitas pendukung ini meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Jadi
Jadi kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu cara teknologi informasi membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif. Jadi, teknologi informasi telah menjadi elemen vital bagi setiap perusahaan, membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan memanfaatkan SI, perusahaan dapat mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Kemampuan TI dalam mengelola, menyimpan, dan menganalisis data juga memungkinkan perusahaan untuk menjadwalkan produksi secara efisien, mengelola inventaris bahan baku dengan lebih terstruktur, serta memantau pengiriman produk dengan lebih akurat. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam meningkatkan posisi kompetitif perusahaan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah mengoptimalkan efisiensi operasional. Ini berarti menggunakan TI untuk membuat segala sesuatunya berjalan lebih lancar dan lebih cepat. Contohnya dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, seperti pembuatan laporan, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, dengan melacak inventaris secara real-time, perusahaan dapat menghindari kekurangan bahan dan mengoptimalkan proses logistik. Yang kedua itu meningkatkan kualitas produk dan layanan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih inovatif dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya itu teknologi desain terbaru yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk yang lebih unggul secara visual dan fungsional. Selain itu, pengujian kualitas yang ketat memastikan setiap produk memenuhi standar tinggi untuk dipasarkan. Yang ketiga ada meningkatkan keunggulan kompetitif. Jadi penggunaan teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk melampaui pesaingnya. Dengan memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk atau menggunakan alat analitik untuk memahami preferensi pelanggan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyelesaikan strategi mereka dengan lebih baik, memberi mereka keunggulan kompetitif. Yang terakhir itu mengurangi biaya operasional. Integrasi teknologi informasi dalam operasi perusahaan dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Misalnya dengan mengadopsi platform kolaborasi online, perusahaan dapat mengurangi biaya perjalanan dan pertemuan fisik. Selain itu, solusi keamanan teknologi informasi dapat membantu mencegah penipuan dan kehilangan aset, mengurangi risiko keuangan dan operasional secara keseluruhan. Baik, yang berikutnya ada 5 strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Jadi yang pertama itu ada strategi biaya rendah. Jadi di sini strateginya itu berfokus pada pengurangan biaya produksi agar perusahaan dapat menawarkan harga lebih rendah kepada konsumen dibanding pesaingnya. Tujuannya agar produsen dengan biaya terendah di industrinya itu dapat menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Misalnya, perusahaan yang menjual kebutuhan sehari-hari, pakaian, dan elektronik. Mereka ini dapat mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya mereka agar bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan kompetitif. Yang berikutnya itu strategi diferensiasi. Strategi ini melibatkan penciptaan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaing-pesaingnya. Misalnya perusahaan yang menjual produk-produk mewah dapat menerapkan strategi ini dengan menawarkan pelanggan yang pengalaman menarik. Dengan cara ini, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menghasilkan produk yang lebih unik dan berbeda. Strategi ini berfokus dalam menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari yang ditawarkan oleh pesaing-pesaingnya. Tujuannya adalah dapat memberikan nilai tambah yang diinginkan oleh konsumen sehingga mereka bisa bersedia membayar lebih. Yang berikutnya ada strategi fokus, yang dimana strategi ini mengarahkan upaya perusahaan pada segmen pasar yang lebih kecil dan spesifik. Misalnya, perusahaan yang menjual produk makanan organik dapat menggunakan strategi ini dengan
memfokuskan produknya kepada konsumer yang lebih peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Dengan cara ini, perusahaan itu dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan mengarahkan upayanya pada pasar yang lebih niche atau lebih khusus. Berikutnya ada strategi inovasi. Jadi strategi inovasi itu menekankan penciptaan dan pengembangan produk serta layanan yang inovatif dan lebih superior dibandingkan pesaingnya. Contohnya ini adalah Google yang bisa memulai inovasi dalam berbagai bidang, tapi paling utamanya itu adalah bidang mesin pencari yang pada awal-awal mulainya Google, mesin pencari itu belum secanggih sekarang. Jadi Google dapat masuk ke space tersebut dan mengubahnya. Jadi Google itu berinovasi pada space tersebut. Nah, jadi berikutnya itu ada strategi aliansi, di mana ini adalah kerjasama untuk antar perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang bisa saling menguntungkan. Tujuannya itu adalah untuk menjangkau lebih banyak pasar-pasar yang baru dan mengumpulkan sumber-sumber daya bersama untuk menjangkau pasar-pasar baru tersebut. Strategi ini dapat berupa aliansi informal, tetapi tanggung jawab setiap anggota ditentukan dengan jelas. Kebutuhan dan manfaat yang diperoleh dari bisnis yang bermitra akan menentukan berapa lama koalisi berlaku. Baik, berikutnya itu adalah pengelolaan sumber informasi dan peran Departemen Sistem Informasi serta end user atau pengguna akhir. Jadi di bagian ini tuh ada beberapa tahap, yaitu ada tahap perencanaan, di mana organisasi lebih dahulu mengidentifikasi jenis informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka dengan menganalisis kebutuhan pengguna, proses bisnis, dan strategi organisasi. Setelah itu mereka menetapkan tujuan PSI yang jelas dan terukur yang harus sejalan dengan tujuan keseluruhan. Berikutnya itu adalah pengumpulan data. Jadi di sini organisasi itu mengidentifikasi sumber data yang relevan dan akurat, mengumpulkan data dengan cara yang sistematis dan membersihkan data dari kesalahan dan inkonsistensi. Selanjutnya ada pengolahan data. Jadi data-data yang telah dibersihkan tersebut ditransformasikan menjadi format yang lebih mudah dimengerti dan dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berguna. Lalu datanya disimpan. Di tahap penyimpanan data ini, data yang telah diolah tersebut disimpan dengan aman. Terus setelah disimpan, data tersebut bisa diakses, dikeluarkan untuk diakses oleh pengguna dan didistribusikan dengan cara yang tepat. Lalu yang terakhir adalah keamanan data. Di data ini di sini dilindungi oleh akses-akses yang tidak sah dan langkah-langkah keamanan diterapkan untuk mencegah pelanggaran data. Jadi peran Departemen Sistem Informasi dan Pengguna Air di sini untuk DESI sendiri bertanggung jawab untuk mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mulai dari menganalisis kebutuhan informasi, merancang dan mengimplementasikan sistem, hingga memberikan dukungan dan pemeliharaan. Untuk mereka juga mengelola data dengan mengumpulkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menganalisis data untuk memberikan informasi yang berguna bagi organisasi. Dan juga mereka memastikan keamanan sistem informasi dengan melakukan pengalihan keamanan, menerapkan kontrol keamanan, dan lainnya. Implementasi sistem informasi melibatkan beberapa aspek krusial. Pertama, pemilihan teknologi yang sesuai merupakan langkah awal yang penting, memastikan bahwa solusi yang dipilih dapat mendukung kebutuhan bisnis yang efektif. Pengembangan proses yang sesuai juga diperlukan agar sistem dapat diintegrasikan dengan lancar dan
dalam lingkungan kerja yang ada. Penting juga bahwa sistem informasi mampu menyediakan informasi yang handal dan aman, sesuai dengan kebutuhan bisnis. Saya rasa demikian untuk bab 1. Sekarang kita akan lanjutkan ke bab 2, yaitu pengembangan rekayasa aplikasi perangkat lunak. Baik, langsung saja kita lanjut ke bagian 1, yaitu proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru. Jadi definisinya itu adalah proses yang kompleks dan berurutan untuk melibatkan berbagai tahap untuk menciptakan, merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Proses ini bertujuan untuk menyediakan solusi perangkat lunak yang efektif dan efisien dan yang memenuhi kebutuhan dan permintaan pengguna. Setiap tahap dan pengembangan aplikasi perangkat lunak memiliki peran penting dan memastikan bahwa produk akhir berkualitas tinggi dan sesuai dengan ekspektasi. Proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru melibatkan beberapa tahap penting yang biasanya mengikuti model pengembangan perangkat lunak, yaitu seperti waterfall, agile, atau lainnya. Istilah Software Development Life Cycle atau SDLC atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak sangat dikenal di kalangan developer dan perusahaan IT. SDLC bertujuan untuk membangun sistem informasi yang dirancang dengan baik agar dapat memenuhi target produk yang diinginkan. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak. Yang pertama ada analisis kebutuhan atau requirements analysis. Jadi ini tahap pertamanya, di mana developer itu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna serta spesifikasi sistem. Tujuannya ini untuk memahami apa yang diinginkan oleh pengguna akhir. Terus ada desain. Jadi di sini arsitektur aplikasi itu dirancang berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang telah dikumpulkan, mencakup UI, alur kerja aplikasi, struktur datanya, dan lainnya. Hasilnya itu adalah diagram alur, model data, prototype, dan prototype antar user interface. Nah, selanjutnya adalah salah satu tahap yang paling penting dalam pengembangan sebuah aplikasi, yaitu adalah pengembangannya sendiri atau development. Jadi tahap ini adalah di mana kode program dibuat atau ditulis. Nah, pengembangan ini biasanya menggunakan berbagai macam bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan alat bantu pemrograman untuk menciptakan aplikasi berdasarkan desain yang telah dibuat. Lanjut ke pengujian. Di sini program itu diuji untuk memastikan tidak ada lagi kesalahan atau bug-bug dalam program tersebut sebelum program tersebut dirilis atau dideploy pada tahap selanjutnya. Di sini tuh meliputi pengujian unit, integrasi, sistem, dan penerimaan pengguna atau UAT. Berikutnya adalah implementasi sendiri atau deployment, di mana aplikasi ini dipindahkan dari lingkungan pengembangan atau development ke lingkungan pengguna atau release, sehingga pengguna akhir itu dapat mengakses dan menggunakannya. Di tahapan ini meliputi pengaturan server, instalasi, dan konfigurasi sistem. Tahap berikutnya ada operasi dan pemeliharaan atau operation dan maintenance. Jadi ini adalah tahapan terakhir dalam siklus hidup pengembangan aplikasi perangkat lunak. Di sini itu para developer memastikan aplikasi mereka itu selalu berjalan lancar, dan jika ada masalah atau bug, maka di tahap inilah masalah-masalah tersebut diselesaikan. Pada tahap ini, sistem dioperasikan dalam lingkungan produksinya, dan pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kinerjanya serta memperbaiki masalah yang muncul. Jadi
Berikutnya adalah model dan tahapan prototyping serta keuntungannya. Jadi model prototyping adalah pendekatan pengembangan sistem yang kompleks, di mana pengembang itu bekerja sama dengan pengguna untuk mendefinisikan tujuan umum tanpa menentukan persyaratan detail sejak awal. Tahapan model prototyping. Jadi di sini ada beberapa tahap, yaitu pengumpulan persyaratan. Yang pertama adalah pengumpulan persyaratan, di mana pengembang dan pengguna berkomunikasi untuk menentukan persyaratan sistem. Yang kedua ada desain cepat, di mana di sini tuh membuat desain umum hanya untuk memvisualisasikan konsep perangkat lunak. Jadi berikutnya adalah pengembangan prototype. Jadi di tahap ini tuh proses desain sementara yang berfokus pada pengguna, termasuk pengujian dan penyempurnaan hasil untuk memastikan fitur-fitur yang diinginkan sesuai dengan harapan pengguna, dan evaluasi pelanggan, di mana pengguna menguji prototipe untuk menganalisis kembali kebutuhan mereka. Kemudian pengguna memberikan feedback yang diperlukan untuk menyempurnakan perangkat lunak sebelum tahap implementasi. Jadi keuntungan tahap ini tuh adalah bisa terjadinya adaptasi yang cepat, memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan kebutuhan pengguna, dan untuk meminimalkan resiko. Lalu ini juga dapat menghasilkan produk perangkat lunak yang lebih berkualitas dan sesuai dengan tujuan awal. Lalu ini untuk penjelasan metodologi dan perangkat lunak berdasarkan SDLC. Jadi metodologi pengembangan perangkat lunak merupakan respons terhadap pencarian alur kerja yang disesuaikan oleh perusahaan teknologi. Terdapat beberapa model atau metodologi yang bisa diterapkan, masing-masing dengan prinsip, alur, dan garis waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang pertama ada waterfall. Jadi model waterfall itu adalah model yang awalnya berkembang secara linear, dengan setiap tahapannya diselesaikan sebelum ke tahapan berikutnya. Jadi kelebihannya di sini itu tahap ini sangat mudah dipahami dan digunakan, dan setiap tahapnya didefinisikan dan jelas dokumentasinya. Tapi kekurangannya itu dia tidak cocok untuk proyek kompleks yang memerlukan perubahan persyaratan. Jadi integrasinya dilakukan di bagian akhir, jadi akan menimbulkan hambatan. Kedua ada model iteratif dan bertahap. Jadi di sini tuh model ini menerapkan dulu persyaratan kecil dan secara progresif meningkatkan produk oleh beberapa iterasi. Proses ini berlanjut hingga semua fitur aplikasi selesai dan siap untuk diterapkan. Kelebihannya itu pengembangannya dapat diulang tanpa memungkinkan penerapan paralel. Persyaratannya juga dapat diubah tanpa memakan biaya yang besar. Tapi kekurangannya itu tidak cocok untuk proyek kecil dan potensi rugi material atau sumber daya bertambah. Yang ketiga ada model spiral. Jadi model ini menggabungkan pengembangan siklus metodologi berulang dengan pendekatan sistematis dan pengendalian proses waterfall dengan menekankan analisis resiko. Tahapannya ada identifikasi, desain, konstruksi, dan evaluasi. Kelebihannya itu persyaratannya mudah dipahami secara akurat. Bagian-bagian dengan resiko lebih besar dapat diterapkan lebih awal. Tapi kekurangannya itu kompleks untuk dikelola dan dipelihara dan tidak cocok untuk proyek kecil dan berisiko rendah. Nah, selanjutnya itu ada bahasa pemrograman untuk perangkat lunak. Jadi komputer menggunakan bahasa pemrograman untuk menerima perintah dari manusia dan menerjemahkannya ke dalam binary code atau kode biner. Jadi bahasa pemrograman itu terbagi dari beberapa kategori. Yang pertama ada bahasa prosedural.
yang dimana dia mengikuti serangkaian pernyataan atau perintah atau prosedur. Contohnya itu adalah C, C++, Pascal, dan Basic. Kemudian ada bahasa fungsi yang fokus pada keluaran fungsi matematika dan evaluasi. Di sini ada bahasa Scala, Erlang, Haskell, Elixir, dan F#. Berikutnya adalah bahasa OOP atau Object Oriented Programming. Bahasa ini digunakan maksudnya saya adalah program sebagai sekelompok objek yang terdiri dari data dan elemen program. Bahasa yang digunakan di sini adalah Java, Python, PHP, Ruby, dan C++. Kemudian ada bahasa script yang digunakan untuk mengotomatiskan tugas berulang dan mengelola konten web dinamis. Contohnya ada PHP, Ruby, Python, Bash, Perl, and Node.js. Kemudian ada bahasa logika yang dimana dia mengungkapkan fakta dan aturan untuk menginstruksikan komputer. Contohnya Prolog, Absys, Datalog, dan Almaziro. Nah, ini semua adalah tantangan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Jadi komunikasi yang tidak efektif antara anggota tim itu dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penundaan proyek. Jadi solusinya itu dapat digunakan alat komunikasi yang efisien seperti WA, Microsoft Teams, atau Zoom. Yang kedua ada perencanaan dan strategi yang buruk. Jadi tanpa perencanaan yang matang, proyek itu sudah pasti dapat mudah keluar dari jalur. Jadi solusinya itu adalah kita tentukan dulu tujuan yang jelas, identifikasi semua kebutuhan pengguna, dan kita memilih juga teknologi yang tepat. Terus ada masalah keamanan, di mana di sini tuh ancaman-ancaman hacker dan malware dan pelanggaran data menjadi aspek-aspek yang krusial. Jadi solusinya tuh kita dapat memperkuat keamanan data dengan contohnya menerapkan enkripsi yang baik, menginstal sertifikat SSL, dan menggunakan metode-metode perlindungan lainnya. Yang berikutnya itu ada kinerja dan kecepatan aplikasi, di mana aplikasi yang lambat ini sudah tentu dapat menyebabkan pengguna untuk menjadi tidak nyaman dan ujung-ujungnya aplikasi tersebut tidak digunakan. Jadi solusinya nih ada di sini adalah optimalkan kinerja dengan menggunakan kompresi atau pengurangan ukuran gambar, mengompresi kode, dan menggunakan CDN atau Content Delivery Network. Dan berikutnya itu ada user experience. Seperti kinerja sebelumnya, kalau antar muka atau user experience dari sebuah aplikasi itu rumit atau tidak intuitif, itu juga dapat membuat pengguna merasa tidak nyaman dan tidak mau menggunakan aplikasi tersebut. Di sini solusinya itu adalah kita dapat fokus pada desain antarmuka yang bersih dan intuitif. Kita lakukan dulu pengujian kegunaan dan perhatikan kebutuhan serta selalu memberikan feedback pengguna. Ini adalah 4 kebijakan implementasi utama. Yang pertama ada keamanan informasi. Jadi tujuannya ini agar melindungi data dan informasi dari akses tidak sah, kerusakan, atau pencurian. Jadi aspek utamanya terdiri dari proteksi data, pemantauan dan audit, pelatihan keamanan, dan pelatihan keamanan. Berikutnya ada manajemen proyek, yang dimana tujuannya itu untuk mengatur proses dan standar dalam pengelolaan proyek. Jadi aspek utamanya itu perencanaan proyek, tujuan jelas, jadwal realistis, dan anggaran sesuai. Terus ada manajemen risiko dan evaluasi dan pengendalian. Terus ada pengelolaan kualitas. Jadi tujuannya itu adalah memastikan produk perangkat lunak memenuhi standar kualitas. Di sini aspek utamanya adalah pengujian perangkat lunak, unit testing, integration testing, dan UAT. Terus ada peninjauan kode, di mana kita mereview kode kita untuk kualitas dan konsistensi. Terus menggunakan sistem pengelolaan versi seperti Git. Terus ada pengelolaan perubahan. Di sini tujuannya itu untuk mengatur bagaimana perubahan dalam perangkat lunak atau sistem TI itu dikelola. Dari aspek utamanya ada proses peninjauan perubahan, dokumentasi perubahan, dan pelaksanaan perubahan. Bab 3 itu ada globalisasi dan teknologi informasi. Yang pertama adalah globalisasi.
Jadi, definisi globalisasi adalah proses di mana negara-negara di dunia menjadi semakin terhubung dan saling bergantung melalui perdagangan, investasi, teknologi informasi, dan pertukaran budaya. Berikutnya ada pengaruh teknologi. Internet dan telepon seluler itu mempercepat pertukaran informasi serta menghubungkan orang-orang secara global. Manfaat ekonominya itu dia dapat memfasilitasi aliran barang, jasa, dan modal lintas batas, mendorong investasi asing langsung dan pertumbuhan ekonomi. Tantangannya itu ada ketimpangan ekonomi, perubahan budaya, dan masalah lingkungan dan kerentanan terhadap guncangan global seperti krisis keuangan dan pandemi. Jadi ini adalah ciri-ciri globalisasi. Yang pertama ada penipisan batas antar negara. Kemajuan teknologi memungkinkan kontak mudah dan perdagangan bebas. Kemudian ada penyebaran informasi yang mudah. Informasi tersebar cepat melalui media sosial dan platform online. Kemudian ada kemajuan teknologi dan komunikasi, ada perdagangan dan investasi, ada pertukaran budaya, di mana budaya menyebar luas melalui media massa dan gaya hidup. Ada kemajuan ekonomi dan lapangan kerja, di mana investasi asing itu menciptakan lapangan kerja yang baru. Dan terakhir ada inovasi teknologi, di mana akses pasar global mempercepat inovasi. Jadi dampak organisasi itu ada dua, yaitu positif, peningkatan akses terhadap teknologi, dan perdagangan lintas batas yang lebih mudah. Sedangkan dampak negatifnya adalah ketidakseimbangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan masalah sosial. Nah, ini semua adalah peran IT dalam globalisasi. Yang pertama adalah komunikasi yang ditingkatkan. Dengan munculnya email, video conferencing, dan platform komunikasi instan seperti WA dan Slack, perusahaan dapat berkomunikasi lebih efisien dan efektif. Ini memudahkan pengelolaan operasional global dan koordinasi antar tim di berbagai negara. Kemudian ada akses informasi, di mana internet itu menyediakan akses cepat ke informasi di seluruh dunia yang memungkinkan perusahaan untuk tetap up to date dengan tren pasar global, kebijakan pemerintah, dan perkembangan teknologi terbaru. Hal ini tuh membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang bisnis yang lebih informatif dan strategis. Berikutnya ada e-commerce dan pasar global. Jadi platform-platform e-commerce itu seperti Amazon, Alibaba, dan eBay telah memungkinkan bisnis kecil dan menengah untuk menjual produk mereka ke pasar internasional. Hal ini tidak hanya memperluas basis pelanggan mereka, tapi juga meningkatkan daya saing di pasar global. Kemudian ada peningkatan efisiensi operasional. Jadi perangkat lunak manajemen, rantai pasokan, sistem perencanaan daya perusahaan atau ERP, dan alat analisis big data dapat membantu perusahaan mengelola operasional mereka dengan lebih efisien. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merespons lebih cepat perubahan permintaan pasar dan mengoptimalisasikan rantai pasokan global mereka. Berikutnya ada inovasi dan R&D global. Jadi IT itu mendukung kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan atau research and development di seluruh dunia. Perusahaan dapat membentuk tim virtual yang terdiri dari para ahli dan berbagai negara untuk bekerja pada proyek inovatif, mempercepat proses inovasi dan mengurangi biaya R&D. Jadi berikutnya adalah masalah yang dialami perusahaan saat menghadapi ekonomi global. Yang pertama ada kompleksitas regulasi. Jadi setiap negara itu sudah pasti memiliki aturan dan regulasinya yang berbeda terkait bisnis, pajak, dan perdagangan. Jadi perusahaan yang beroperasi secara global harus bisa menavigasi para aturan-aturan dan regulasi ini untuk memastikan kepatuhan dan menghindari masalah hukum. Berikutnya ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Jadi perubahan nilai tukar itu selalu pasti dapat mempengaruhi biaya operasional dan profitabilitas perusahaan.
Di sini perusahaan harus bisa mengembangkan strategi manajemen risiko yang baik untuk mengatasi hal-hal seperti ini, melalui hedging kah atau melalui diversifikasi mata uang. Yang ketiga itu ada perbedaan-perbedaan budaya dan bahasa. Di mana beroperasi di negara lain itu tentunya memiliki tantangan dalam budaya dan bahasa. Perusahaan-perusahaan harus sensitif terhadap perbedaan budaya untuk memastikan strategi pemasaran dan manajemen yang efektif. Pelatihan antar budaya dan penerjemahan yang akurat menjadi penting dalam hal ini. Berikutnya ada risiko politik dan ekonomi. Jadi kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil di beberapa negara dapat mengancam operasi bisnis. Di sini perusahaan perlu memantau risiko ini dan merencanakan langkah-langkah mitigasi, seperti diversifikasi pasar atau asuransi risiko politik. Selanjutnya ada masalah logistik dan rantai pasok. Jadi mengelola rantai pasar global yang kompleks itu membutuhkan koordinasi yang baik dan sistem logistik yang efisien. Gangguan pada rantai pasok seperti yang disebabkan oleh bencana alam atau konflik politik dapat mengakibatkan penurunan produksi dan distribusi. Nah, berikutnya ada kesenjangan digital dan tahapan kesenjangan digital menurut Nielsen. Menurutnya, kesenjangan digital itu mengacu pada perbedaan dalam akses dan kesenjangan informasi dan komunikasi di antara berbagai kelompok masyarakat. Jadi kesenjangan ini dapat terjadi antar negara maupun di dalam satu negara dan seringkali berkaitan dengan faktor ekonomi, geografis, pendidikan, dan sosial. Nah, menurutnya itu kesenjangan digital itu dapat dibagi beberapa tahapan. Yang pertama itu ada akses, di mana pada tahap ini itu berfokus pada ketersediaan perangkat keras seperti HP dan komputer, dan juga infrastruktur jaringan internet. Jadi kesenjangan ini terjadi ketika kelompok tertentu tidak memiliki akses yang memadai terhadap hal-hal di atas. Yang berikutnya adalah penggunaan. Setelah akses tersedia, tahap berikutnya adalah penggunaan. Jadi kesenjangan penggunaan terjadi ketika ada perbedaan dengan cara dan intensitas penggunaan TIK. Faktor-faktor seperti literasi digital dan keterampilan teknologi memainkan peran yang sangat penting. Kemudian adalah hasil. Tahap terakhir itu adalah penggunaan TIK. Jadi kesenjangan hasil mengacu pada perbedaan dalam manfaat yang diperoleh pada penggunaan teknologi, seperti peningkatan peluang kerja, pendidikan, dan partisipasi sosial. Jadi kelompok yang kurang terampil itu mungkin tidak dapat mendapatkan manfaat yang sama dari teknologi. Nah, di sini ada solusinya. Jadi solusinya itu untuk mengatasi kesenjangan digital diperlukan upaya yang kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Program pendidikan dan pelatihan literasi digital, peningkatan infrastruktur TIK, dan kebijakan inklusif dapat membantu mengurangi kesenjangan ini dan memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Baik, yang berikutnya itu ada e-business dan e-commerce. Jadi ini adalah pembahasan kita, langsung saya lanjut ke materinya. Jadi yang pertama itu adalah perdagangan elektronik dan manfaatnya. Jadi perdagangan elektronik atau e-commerce itu adalah aktivitas jual beli yang terjadi melalui platform elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Di sini e-commerce mencakup berbagai jenis transaksi seperti business to business atau B2B, business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, atau consumer to business atau C2B. Aktivitas e-commerce ini meliputi pemasaran, penjualan, pembayaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Jadi manfaat-manfaatnya itu dapat mendapatkan pelanggan baru. Jadi kita dapat menarik pelanggan baru dari pasar domestik dan terutama biasanya itu dari pasar internasional. Kita dapat mendorong kesetiaan konsumen, dapat meningkatkan kualitas layanan, dapat melayani pelanggan tanpa batasan waktu, alias kapan saja tanpa terikat jam operasional,
Dan pilihan usahanya itu memungkinkan untuk mengembangkan target pasar global atau fokus pada segmen pasar tertentu dan dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian inovasi dan fleksibilitas. Di sini dia memungkinkan perubahan yang cepat dalam daftar harga, penyesuaian produk atau layanan melalui situs web. Tapi perdagangan elektronik itu memiliki keterbatasannya sendiri, seperti kesusahan produk, di mana pelanggan itu biasanya akan merasa lebih tidak pelanggan akan merasa lebih tidak enak saat belanja online karena mereka tidak bisa menyentuh atau merasakan barang yang akan dibeli terlebih dahulu. Kemudian ada hambatan budaya. Jadi di mana perbedaan budaya dapat menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Biaya tenaga kerjanya tinggi, memerlukan investasi besar untuk mengerjakan tenaga kerja yang berbakat dan kompeten. Kemudian ada masalah hukum. Bisnis e-commerce ini harus mematuhi berbagai peraturan hukum yang berbeda di setiap negara. Yang kelima ada keterbatasan teknis, di mana perdagangan elektronik memerlukan platform teknologi yang canggih dan dapat terhambat oleh masalah jaringan atau perangkat lunak. Dan yang terakhir ada biaya yang besar. Jadi teknologinya itu memerlukan investasi yang besar dan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur teknis yang diperlukan. Kemudian perdagangan elektronik itu dibagi dua, yaitu perdagangan elektronik murni yang seluruh aktivitasnya dilakukan secara online. Ini mencakup semua tahapan dari pencarian produk, pemesanan, pembayaran hingga pengiriman yang sepenuhnya dilakukan secara digital. Jadi contoh aktivitasnya itu untuk pencarian produknya itu dapat dicari di e-commerce. Kemudian pembayarannya menggunakan pembayaran online seperti QRIS, transfer bank atau debit, menggunakan kartu kredit dan debit atau dompet digital pula. Dan pengirimannya itu menggunakan jasa ekspedisi yang bekerja untuk pengirimannya itu untuk produk digital itu dikirimkan secara elektronik seperti e-book, musik dan software. Nah, yang parsial itu perdagangan yang masih ada elemen offline-nya. Untuk tahap pencarian dan pembayarannya itu sama saja dengan murni, tapi pengirimannya itu baru dilakukan secara offline melalui jasa pengiriman atau diambil langsung oleh konsumen di tempat jualan si seller atau si penjual. Nah, ini ada kekurangan dan kelebihan dari kedua jenis perdagangan elektronik tersebut. Untuk elektronik murni itu kelebihannya dia lebih efisien karena semua tahapannya dilakukan online. Kemudian tidak terbatas oleh lokasi dan biaya operasionalnya juga berkurang. Seperti untuk sewa gudang dan toko itu sudah tidak ada lagi. Tapi kekurangannya itu tidak semua produk dapat dijual bertempat online seperti barang-barang fisik. Kemudian dia membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai dan kemudian ada masalah keamanan data dan privasi. Kemudian elektronik parsial itu kelebihannya dia lebih fleksibel dalam metode pelayaran dan pembayaran dan pengiriman. Metode ini itu cocok untuk produk yang memerlukan interaksi fisik dan inspeksi sebelum pembelian. Dapat menjangkau konsumen dan yang kurang percaya pada transaksi online penuh. Kekurangannya itu prosesnya lebih kompleks karena melibatkan elemen offline. Kemudian ada potensi biaya tambahan untuk mengelola toko fisik atau pengiriman. Kemudian tidak seefisien perdagangan elektronik murni dalam hal waktu dan biaya. Nah, ini ada penjelasan bentuk-bentuk perdagangan elektronik. Pertama ada business to consumer atau B2C, di mana bisnis menjual produknya langsung ke customer. Contohnya itu adalah Amazon, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Selanjutnya ada business to business atau B2B, yang dimana transaksinya terjadi antara dua atau lebih bisnis. Seperti produsen menjual produk kepada distributor atau grosir. Contohnya Alibaba atau Indo Trading.
Kemudian ada consumer to consumer, di mana konsumen menjual produk layanan kepada konsumen lainnya melalui platform online. Contohnya itu eBay, OLX, atau Facebook Marketplace. Kemudian ada consumer to business, di mana individu itu menjual produk dan layanan kepada bisnis. Seperti freelance atau menjualan karya kreatif. Contohnya itu adalah Upwork dan Shutterstock. Kemudian ada business to government, yang bisnis di mana bisnis menyediakan produk atau layanan kepada pemerintah, seperti e-procurement atau platform pemerintah. Terus ada government to citizen, di mana pemerintah menyediakan layanan atau informasi kepada warganya melalui platform digital seperti pembayaran pajak online atau pendaftaran layanan publik. Nah, di sini terdapat etika-etika dalam e-commerce. Yang pertama, transparansi. Bisnis itu harus menyediakan informasi yang jelas tentang produk, harga, kebijakan pengembalian, dan biaya tambahan. Kemudian informasi diberikan itu harus jujur, akurat, dan tidak menyesatkan, alias tidak menipu. Kemudian ada privasi. Data-data pengguna e-commerce itu harus dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan tidak digunakan tanpa persetujuan pengguna tersebut. Kemudian ada keamanan transaksi. Di sini penyelenggara harus menggunakan teknologi yang aman untuk melindungi informasi keuangan dan data pribadi konsumen, termasuk enkripsi dan protokol keamanan. Kemudian ada pelayanan pelanggan, di mana di sini harus menyediakan layanan pelanggan yang baik dan responsif. Konsumen harus mudah menghubungi perusahaan untuk bantuan dan masalah. Kemudian ada hukum-hukum e-commerce. Yang pertama ada hukum perlindungan konsumen, di mana undang-undang yang melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Kemudian ada perlindungan data seperti regulasi GDPR untuk mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Terus ada hak cipta, di mana kita harus memastikan produk kita tidak melanggar hak cipta atau kekayaan intelektual pihak lain. Kemudian ada keamanan siber, yang harus melindungi sistem dari serangan siber. Nah, terus kita masuk ke bab 5. Yaitu etika, perlindungan kekayaan intelektual, dan privasi dalam sistem informasi. Di sini ada 3 sub pokok materi, langsung saja. Yang pertama adalah etika sistem informasi. Jadi etika dalam sistem informasi adalah sebagai rangkaian prinsip dan nilai yang membimbing tindakan yang benar dan salah dalam penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi manajemen. Hal ini berfungsi sebagai panduan bagi manajer, spesialis informasi, dan pengguna sistem informasi untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Jadi, etika produk informasi itu adalah kejujuran, integritas, dan transparansi, di mana kita memastikan bahwa informasi yang dihasilkan dan disebarkan dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Etika sumber daya informasi. Ada keamanan, kepastian, dan keterbukaan. Jadi perlindungan terhadap sumber daya informasi dari akses yang tidak sah, serta memastikan bahwa informasi itu digunakan secara etis dan legal. Kemudian ada etika lingkungan informasi. Ada keamanan, privasi, dan keterbukaan, di mana mengatur penggunaan teknologi informasi untuk melindungi hak-hak individu, untuk melindungi hak-hak dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dalam suatu lingkungan tertentu. Kode etik adalah sistem etika yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat atau profesi. Ini merupakan kerangka kerja moral yang memandu perilaku dan pengambilan keputusan di tempat kerja. Kode etik menetapkan ekspektasi minimum tentang apa yang dapat diterima secara sosial dan bagaimana karyawan dapat menyelesaikan masalah. Jadi kelebihannya adalah pertama, integritas profesi dapat membantu menjaga integritas dan reputasi suatu profesi. Kemudian dapat mempertahankan kejujuran dan profesionalisme dalam pekerjaan. Kedua, ada komunikasi efektif yang memungkinkan komunikasi yang jelas, terbuka, dan jujur mengenai isu etis.
Terus ada memfasilitasi diskusi dan dialog yang konstruktif. Yang ketiga ada pengambilan keputusan etis, di mana dapat membantu dalam membuat keputusan yang etis berdasarkan pertimbangan moral. Terus dapat mengevaluasi dampak, risiko, dan aplikasi moral dari tindakan yang diambil. Implikasi maksud saya, sorry. Terus ada keterbatasan. Jadi dia tidak dapat menjamin kepatuhan terhadap aturan etika. Terus ada tekanan waktu, kepentingan pribadi, atau situasi yang tak terprediksi dapat menghambat implementasi. Kemudian kesulitan implementasi, di mana dia sulit diterapkan dalam situasi yang kompleks dan dinamis. Dan juga adanya perbedaan persepsi, budaya, atau kebiasaan dalam organisasi dapat menyebabkan kesulitan. Terus ada kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah hak yang muncul dari hasil pemikiran yang menghasilkan produk atau proses bermanfaat bagi manusia. Kekayaan intelektual mencakup hak-hak yang diberikan atas karya intelektual seperti ide, penemuan, dan karya seni. Jadi bentuk utamanya adalah hak cipta, paten, dan merek dagang. Bentuk utama kekayaan intelektual itu pertama ada hak cipta, yang itu hak eksklusif untuk mengarang atau pencipta atas karya budaya. Kemudian ada perlindungan, jadi melindungi karyanya dari plagiat, penyalahgunaan, dan penggunaan tanpa izin. Kemudian ada paten, yaitu hak eksklusif bagi penemu suatu hal atas penemuan teknis yang baru dan berguna. Perlindungannya itu dapat melindungi penemuan dari penggandaan, penggunaan komersial, atau distribusi tanpa izin. Yang ketiga ada merek dagang, di mana simbol untuk membedakan produk atau jasa dari perusahaan yang lainnya. Jadi perlindungannya itu dia dapat melindungi merek dari penggunaan yang sesat atau tidak sah oleh pihak lain. Jadi pelindungan yang diberikan itu untuk hak cipta dapat melindungi karya budaya dari plagiarisme, penyalahgunaan, dan penggunaan tanpa izin. Kemudian paten itu melindungi penemuan teknis dari penggandaan, penggunaan komersial, atau distribusi tanpa izin. Kemudian merek dagang itu melindungi merek dari penggunaan yang menyesatkan atau tidak sah oleh pihak lain. Baik, bab terakhir adalah tren teknologi masa depan sistem informasi. Di sini cuma ada satu subbab, yaitu tren masa depan dalam sistem informasi. Jadi di sini ada AI dan ML, yaitu Artificial Intelligence dan Machine Learning. Jadi teknologi ini memfokuskan pengembangan algoritma canggih untuk otomatisasi dan analisis. Contoh penempatnya itu adalah chatbot, sistem rekomendasi, dan analisis data mendalam. Kemudian ada analitik data besar, yaitu teknik untuk mengelola dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk wawasan bisnis. Contoh penerapannya itu adalah pemasaran terarah, optimisasi rantai pasokan, dan analisis risiko keuangan. Kemudian ada keamanan siber, yaitu fokus pada pengembangan teknologi dan strategi untuk melindungi data dan infrastruktur digital. Contohnya adalah enkripsi data, deteksi intrusi, dan manajemen identitas dan akses. Kemudian transformasi digital, yaitu integrasi teknologi dalam semua aspek bisnis untuk efisiensi dan inovasi. Contohnya itu adalah IoT, blockchain, dan komputisasi. Kemudian ada realitas augmented dan virtual, AR dan VR, yaitu teknologi untuk pengalaman interaktif dalam hiburan dan bisnis. Contoh penerapannya adalah pelatihan karyawan, simulasi produk, dan pengalaman pelanggan. Kemudian terakhir ada teknologi 5G, yaitu peningkatan kecepatan dan keamanan jaringan untuk aplikasi data yang besar, yaitu untuk streaming video, komunikasi waktu nyata, dan untuk IoT dan industri 4.0. Baik, untuk saya dan kelompok saya itu saya rasa materinya cukup sampai di situ saja. Bila ada hal yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.